Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mirza Zulkarnain, berdiri di sini ini sebagai Direktur LBH Yusuf dan sebagai Ketua Bidang Pelanggaran Administrasi Tim Hukum Nasional Amin. Ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak Tim 02 yang Majelis Hakim yang mulia dan keterlibatan dari instansi-instansi tertentu yang mulia. Di sini saya akan membahas dari LBH Yusuf itu pertama kali itu mengajukan permohonan MK yang mulia. Ya, alhamdulillah putusan MK kita mengenai PUU nomor 90 ya dikabulkan oleh hakim. Kemudian langkah kedua kami mengajukan keberatan terhadap KPU yang mulia terhadap penetapan capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres dan cawapres yang mulia. Nah, selanjutnya saya sebagai LBH Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses 02 yang mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, mohon maaf yang mulia, koreksi. Pertama kali dilakukan oleh cawapres Gibran Rakabuming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara deklarasi nasional Desa Bersatu di GBK Senayan yang mulia, sambil menyampaikan visi misi dia sebagai capres dan cawapres yang mulia. Dan sudah acara tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Fauzi yang mulia mengenai abdesi. Yang nomor 2, saya juga melaporkan Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendak melakukan pelanggaran kampanye yang mulia dengan cara mengumpulkan asosiasi pengusaha pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang yang mulia dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut, MC dari acara tersebut meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024 sampai 2029 yang mulia. Dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo yang mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan, tapi dipakai acara kampanye oleh Pak Zulkifli Hasan yang mulia. Yang ketiga juga kita melaporkan Pak Zulkifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, sempat diverifikasi di Bawaslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran pada dengan jelas-jelas Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia ya. Pak Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia. Dia itu kita sudah lapor ke Bawaslu dan sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu. Dan putusan dari Bawaslu menyatakan terlapor yaitu Pak Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Yang kelima mengenai bansos yang mulia. Pak Zulkifli Hasan juga kita laporkan mengenai bansos di Kendal dan di Cirebon yang mulia. Kita sudah laporkan, tetapi Bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Yang terakhir mengenai Pak Airlangga Hartarto, pelanggarannya dilakukan mengenai bansos di NTB, di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mulia. Kita laporkan pihak Bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum Amin. Dan saya akan menyampaikan terkait 2 laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh APDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan pada hari Minggu 19 November
diikuti lebih dari 20.000 kepala desa. Dengan nama acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu. Dalam acara tersebut diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, Yang Mulia, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke Bawaslu dengan nomor register 017 LP PP RI 00 XI 2023 yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, bukti P20, Yang Mulia. Iya. Berselang 5 hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari Bawaslu berbentuk soft file yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023 dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. Ada rentang waktu cukup lama, Yang Mulia, untuk memutus perkara terkait. Dengan putusan, syukur alhamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti pemohon yaitu P156, Yang Mulia. Kedua, laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi jadi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dalam acara tersebut hadir, kapasitasnya beliau memang mengakui sebagai menjalani CFD saja, Yang Mulia, jalan pagi, jalan santai. Di situ Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke Bawaslu pada 11 Desember, Yang Mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya kita buat laporan di tanggal 11, Yang Mulia, 11 Desember 2023 dengan laporan nomor 002 garis miring REK garis miring LP garis miring PP garis miring RI garis miring 000 garis miring XII garis miring 2023. Ada dalam daftar alat bukti pemohon yaitu di P23, Yang Mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, Yang Mulia, Gibran membagikan susu. Ya, tadi kan sudah. Terus laporan ke Bawaslu-nya bagaimana? Laporan ke Bawaslu, Yang Mulia, kita alhamdulillah tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi pada 14 Desember 2023. Kita masuk ke tahap klarifikasi, Yang Mulia. Di situ memang kita sempat diuji ya. Kita sempat kurang lebih masuk tahap penyelidikan, kita ditanyain terkait kesepahaman saya sebagai pelapor yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi sebagai anggota Bawaslu, Yang Mulia. Dalam klarifikasi yang saya lakukan, Yang Mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif, Yang Mulia. Nah, lanjut cerita, selesai di klarifikasi, keluar status hasil laporan dengan nomor 26 PP 000 garis miring K1 garis miring 12 garis miring 2023 pada 27 Desember 2023 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. Kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana? Karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan, itu administratif, Yang Mulia. Bawaslu di situ memutus tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup ya membingungkan kita juga, Yang Mulia. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Pak Anies. Terima kasih, Majelis. Perkenalkan, nama saya Anies Priyo Ansori. Kedudukan saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah. Pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan
pemanggilan kepala desa seluruh Jawa, seluruh Karanganyar kecuali kecamatan Kotal oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu dilakukan pemanggilan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi Jawa Tengah, Karanganyar. 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Kok dari Karanganyar? Di Karanganyar? Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 136? 176 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2023. Apa ini karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami damping untuk melaporkan. Tapi sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Ya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan, Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya kepala desa, akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001/LP /PP/KAP /14.33/2 Romawi/2024 tertanggal 23 Februari, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan, dan jawaban Bawaslu itu terjadi tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang
terjadinya di Semarang di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan, akan tapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan, kami koordinasi dengan THN Pusat, yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke Bawaslu seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Mirzan tadi. Kemudian keempat, kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan oleh tim hukum nasional karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek kepada tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi? Akan tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian kami serahkan, kami koordinasi kemudian THN Pusat lagi. Dan laporan ini hanya informasi-informasi yang masuk ke Bapak ya? Iya. Terus kemudian yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang karena mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu ada PTPS, saya minta klarifikasi kepada PTPS. Apakah diperbolehkan atau tidak? PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, panitia pemungutan suara anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2023 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya. Dan boleh. Terus kemudian berapa perolehan suara di situ? Bapak perolehan suara di situ 01 mendapat 61, 02 mendapat 63, 03 mendapat 54. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada majelis. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Andri. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan.
Saya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur ingin menyampaikan paparan mengenai adanya pola-pola kecurangan yang kami temukan di Jawa Timur. Kami Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur membuka call center sebelum ada acara pemilu yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Banyak sekali aduan di call center Tim Hukum Amin Jawa Timur, hampir ratusan, sehingga yang akan kami sampaikan hanya beberapa saja terkait masalah adanya keterlibatan rata-rata di Jawa Timur kepala desa yang dimobilisasi untuk mendukung paslon 02 dan juga adanya kepala desa yang mendapat ancaman jika tidak deklarasi untuk mendukung Capres 02. Terbukti di Sidoarjo, di Desa Tarik, ada satu kasus yang sudah divonis seorang kepala desa yang bernama Ahmad Irfandi, divonis 5 bulan penjara percobaan dalam putusan 83/Pit B 2024 PN Sidoarjo tertanggal 26 Februari 2024. Kami tim hukum juga mengawal persidangan tersebut. Kemudian apa pola yang dilakukan, yaitu menggunakan fasilitas balai desa untuk mendukung Capres 02. Di situ ditemukan ada foto daripada paslon 02, yang mulia. Yang dijatuhi vonis tadi kepala desa. Kepala desa, Desa Tarik, Sidoarjo. Karena apa? Karena menggunakan terbukti bersalah melanggar pelanggaran pemilu pasal 490. Menggunakan fasilitas balai desa untuk berkampanye. Oh. Kemudian juga kami mendapat aduan yang berupa di call center adanya berita beberapa kades di Ngawi juga mendapat ancaman, sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi, TNI Ngawi, untuk menginvestigasi, untuk mencari saksi. Namun kita yang kesulitan saksi karena tidak ada satupun saksi yang mau untuk membuat laporan atau bekerja sama karena diduga ada intimidasi, sehingga kami sangat kesulitan untuk itu. Kemudian yang mulia, yang dapat kami di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu? kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan, namun kita kesulitan. Laporan mengenai Bahwa dia diintimidasi. terus bagaimana? Tapi kita tidak bisa mendapatkan yang mulia bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan. Tapi informasinya masuk ke call center. Call center, ya. Kemudian juga sebelum pencoblosan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2023, juga lokasi di Kabupaten Pamekasan, bahwa di rumah Haji Her, bahwa Gus Miftah diminta bantuan untuk membagi-bagikan uang ke masyarakat yang masing-masing 50.000. Dan pada saat itu ada simpatisan mengangkat baju yang ada gambarnya Pak Prabowo. Mungkin itu dari kami sementara Jawa Timur yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri? Gimana Pak? Yang terakhir di mana itu kejadian? Itu kejadian di Pamekasan, tanggal 28 Desember 2023. Oke, terakhir Pak Adnin. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adnin Narmas, saksi yang mendapat mandat dari Paslon 01 untuk saksi KPU pada tingkat nasional. Kami ingin menyampaikan Yang Mulia, saat menjadi saksi ada beberapa keanehan yang kami lihat. Di antaranya adalah ketika di Papua Selatan, di Kabupaten Mapi, Kecamatan Pasui, Kelurahan Bagaram,
TPS 1 dan TPS 2 kami meminta untuk dibuka dan ditampilkan di layar. Di situ suara paslon 01 dan 03 di tip X. Yang anehnya adalah paslon 01 itu begitu banyak, ada sekitar 19, bahkan tertulis dengan angka 19, tapi kemudian di tip X dan dinolkan. Dan kemudian begitu juga dengan paslon 03, itu suaranya 135, jadi bisa dibayangkan banyak sekali tip X itu, tapi jejak tip X itu masih ada, dan itu ditampilkan di layar ya, yang bisa dilihat, dan itu dihapus dan dinolkan. Jadi ketika kami tanyakan kepada pihak KPU di Papua Selatan dan begitu juga Bawaslu, kami mempertanyakan bagaimana tanggapan terhadap kenapa itu di tip X. Kalau satu angka di tip X kan biasa, tapi kalau ada belasan angka di tip X, bahkan tulisan angka itu juga di tip X dan dinolkan, itu kan menjadi satu yang ganjil. Apa upaya Bapak ketika itu? Ya, saya mempertanyakan, dan jawaban daripada KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahui, baru mengetahui juga peristiwa itu. Tentu kami mengisi catatan khusus ya untuk menolak itu. Bahkan kami di tim saksi nasional kami menolak rekapitulasi karena banyak sekali keberatan yang kami ajukan. Tidak tanda tangan? Tidak tanda tangan, ya. Bukan hanya untuk di Papua Selatan, tapi secara nasional kami dari paslon 01 itu menolak untuk menandatangani. Hal lainnya adalah ketika di Tawau, Sabah, dipaparkan, itu juga bagi kami satu keanehan karena jumlah DPK itu lebih banyak daripada jumlah pemilih DPT. Kita ketahui DPK itu kalau dialokasikan waktu di Indonesia, begitu juga di luar negeri, itu adalah 1 jam sebelum ditutup. Jadi dengan jumlah DPK yang jauh lebih banyak daripada DPT, itu jumlah DPK-nya sekitar 20.228 dan DPT-nya itu lebih rendah dari itu. Ini kan membayangkan satu persoalan besar itu, bagaimana dalam 1 jam DPK itu, karena kan peraturan KPU juga DPK itu adalah 1 jam sebelum ditutup kan. Nah, kalau DPK-nya lebih gede, lebih besar, dan itu bisa jadi ganjil ya, kalau DPK-nya jauh lebih besar daripada jumlah pemilih DPT. Hal lainnya adalah ketidaksesuaian surat keputusan KPU. KPU membuat satu keputusan ya, di bulan Oktober dengan keputusan nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak. Di beberapa provinsi surat suara yang dicetak kemudian tidak sesuai dengan yang diterima oleh beberapa provinsi pada waktu rekapitulasi nasional itu dilakukan. Di antaranya di mana misalnya itu? Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten kota itu hanya Cilacap dan Grobogan, hanya 2 kabupaten kota yang sesuai dengan apa yang ada di dalam keputusan KPU. 33 kabupaten kota lainnya itu tidak sesuai. Dan dampaknya tentu adalah kabupaten kota ada yang dia lebih, ada yang dia kurang mendapatkan itu. Jadi karena dari hulunya, karena dari provinsinya itu tidak terjadi ketidaksesuaian, kemudian antara kabupaten kota ketika mereka menerima juga dari tingkat provinsi itu juga menjadi tidak sesuai. Sebagian lebih, sebagian kurang. Saya membayangkan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan juga karena hulunya bersoalan, maka itu juga akan menjadi membawa pada persoalan pada tingkat yang lebih rendah dari situ. Begitu juga itu terjadi di Jawa Timur dan di Sumatera Utara. Tentu ada juga di beberapa daerah lainnya. Hal lainnya adalah ini kami sebagai saksi nasional mendapatkan laporan, kami melihat di foto C hasil yang ada beberapa juga satu pertanyaan juga. Misalnya di TPS di satu desa, TPS 1 sampai TPS 27, artinya ada 27 TPS di desa Kelurahan Cileuksa dan Kelurahan Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, itu suara 01 dan 03 itu 0. Ini ya sebagai artinya kalau satu kelurahan ya 27 TPS itu suara 01 dengan 03 0 itu menunjukkan banyak hal, mengindikasikan beberapa hal itu.
Itu yang kita lihat. Hal lainnya juga adalah kami mendapatkan laporan dan kami sudah serahkan ke tim hukum itu terkait data yang bermasalah ya. Satu nama itu ada yang berulang sampai 11 kali. Itu Misalnya apa itu? Atas ya di Cimanggis, Depok ya, Kelurahan Mekarsari, TPS 36. Kami waktu itu juga mendatangi PPS di situ karena itu ditempelkan di di depan kelurahan. Satu nama berulang 11 kali. Itu atas nama Galan Priyatmaja, dan kita tanya kan kita dapat info orang tersebut juga tidak tahu kalau namanya sampai gandanya 11 kali. Gitu. Apa kemudian juga diikuti dengan adanya penggandaan kartu suara atas nama? Nah, itu kita tidak memantau pada hari H, tapi kita punya banyak data yang itu nama yang sama, itu berulang berkali-kali dan itu jumlahnya bisa jadi ratusan ribu ya. Itu cukup fantastis dan itu kami serahkan ke tim hukum. Karena sangat menarik sekali ya, nama yang panjang namanya, bukan yang pendek ya, nama yang sangat panjang, itu lebih dari 14 karakter, tapi kemudian itu nggak tahu juga ceritanya bagaimana NIK. Enggak Pak, yang Pak Admin yang Galang Priyatmaja ya? Iya. Kok bisa kemudian disimpulkan ratusan ribu itu bagaimana? Enggak, ada hal lain Pak, itu kan satu itu sebagai contoh ya, itu sebagai contoh satu yang itu udah kita ada fotonya di TPS di kelurahan itu. Yang lain apa misalnya atas nama siapa? Kan harus clear, kalau di pengadilan kan harus jelas. Terima kasih yang mulia, banyak sekali atas nama yang ada, saya bisa terlalu banyak ya, ada kalau di daerahnya ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Kota Padang, ada di Jakarta, di Lebak, di berbagai daerah lainnya. Itu. Di mana itu nanti kuasa hukum bisa buktinya disampaikan tidak ini? Ada? Baik, nanti kami mintakan data yang rekapitulasi nama-nama kembar yang mulia. Kan Izin kami susulkan nanti. Sedikit ini. Iya, yang mulia. Ya. Itu juga yang kemudian hal lainnya dari teman-teman saya juga mempertanyakan, menitip juga pertanyaan kepada saya untuk disampaikan terkait dengan perbedaan partisipasi suara sah antara pilpres yang kita ketahui juga dengan suara sah pileg itu yang cukup signifikan ya. Tentu di situ kita memahami ada DPTB, jika DPTB itu tidak semuanya memilih DPR ya, tapi dengan perbedaan sehingga 12.400.000 lebih, ini juga perlu satu penjelasan ya. Dan oleh karena itu dengan berbagai faktor ini semuanya, kemudian dengan berbagai informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa pihak ya, seperti yang sudah berkali-kali diulang terkait dengan bansos, kemudian mobilisasi aparatur negara dan lain sebagainya, maka kami tim saksi untuk KPU tingkat nasional menolak untuk menandatangani untuk semua provinsi yang ada. Terima kasih yang mulia. Baik. Dari kuasa hukum pemohon, silakan bertanya, kalau sekaligus juga digabung ya untuk 5 saksi ini. Dan saksi mohon dicatat ya nanti, karena semua akan bertanya dan bisa lupa kalau tidak dicatat. Saya bertanya satu-satu kepada saksi, nanti dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Saudara saksi Mirza Zulkarnain, apakah saudara juga melaporkan hal-hal lain yang telah dijelaskan di sini? Ini kan hanya pokok-pokok yang Anda jelaskan yang dilaporkan oleh THN ke Bawaslu. Pertanyaan itu. Yang kedua, ketika peristiwa Desa Bersatu itu, siapa saja yang mendampingi Gibran pada waktu itu? Apa saja yang kemudian menunjukkan bahwa itu, apakah pada waktu itu saudara Gibran itu juga menyampaikan visi Indonesia Maju pada
pidato di Indonesia di Desa Bersatu tersebut. Itu kira-kira yang selanjutnya untuk Ahmad Fauzi. Muhammad Fauzi, apakah laporan yang tadi di Bawaslu itu kemudian dianggap tidak memenuhi syarat material, kemudian dilaporkan di KPP? Apa kesalahan Bawaslu dalam putusan di KPP tersebut? Andri Imawan, selanjutnya untuk saksi Andri Imawan berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polres Jember terhadap beberapa kepala desa di Jember. Mohon juga dijelaskan. Saya kira itu yang mulia akan dilanjutkan oleh, oh ya, untuk admin Armas tadi dinyatakan bahwa secara nasional saksi mandat 01 itu tidak menandatangani rekapitulasi tingkat nasional. Apakah juga pada waktu itu membuat catatan-catatan keberatan? Apa catatan-catatan keberatan tersebut? Kira-kira itu. Pak Wakil Kamal, itu yang Polres tadi, Polres mana supaya? Jember, Jawa Timur yang mulia. Dipanggil juga oleh Polres untuk banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dana desa dan sebagainya. Bukan, tadi yang dijelaskan sepertinya bukan Polres Jember tadi. Iya, lain ini yang mulia. Itu yang tadi itu di Jawa Tengah. Ya. Ini adalah di Jawa Timur. Di Jawa Timur untuk Pak Andri. Pak Andri yang mulia. Kalau Jawa Tengah sudah dijelaskan oleh Pak Anies. Ya, ada tambahan dari pertanyaan dari kuasa hukum bahwa berkaitan dengan Polres Jember, nanti dijelaskan Pak Andri. Silakan kuasa hukum yang lain. Saya mau bertanya pada Pak Admin Armas. Dalam penjelasan tadi dikatakan ada perbedaan partisipasi pemilih Pilpres hampir 12 juta. Mungkin lebih ya, karena yang saya tahu dalam catatan saya pemilih Pilpres itu sebesar 164.227.475, sementara legislatif sebesar 151.796.631. Pertanyaannya adalah, ketika saudara meminta penjelasan adanya perbedaan tingkat partisipasi yang begitu lebar antara Pilpres dengan legislatif, apa jawaban dari pihak yang sudah ditanyakan? Itu yang ya, ada lanjut yang Mas. Ada lagi sebentar. Dalam catatan saya juga ini kepada yang lainnya ya, kepada Mirza. Dalam catatan saya, Saudara Mirza pernah juga melakukan pengaduan kepada KPU berkaitan dengan keberatan atas terbitnya keputusan KPU nomor 1632. Begitu ya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut tadi? Tidak pernah disebutkan soalnya. Apakah pernah dijelaskan setelah mengajukan keberatan itu apa tindak lanjutnya? Dan jika ada penjelasan itu, apakah pernah mengajukan pengaduan ke DKPP atas jawaban dari keberatan Anda yang ditujukan kepada KPU? Itu yang kedua untuk Mirza. Terus yang ketiga, itu saya ajukan kepada Pak Anies Prio Ansari. Kalau saya catat tadi rekap saya Pak Anies ya, itu ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan itu di beberapa daerah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Ada di Surakarta, ada di Semarang, ada di Kendal, ada di Temanggung, dan ada di Boyolali. Ini cukup banyak tuh. Itu catatan saya yang tadi saya nggak sempat tulis semuanya. Dan dalam seluruh catatan itu, seluruhnya berkaitan dengan Menteri Perdagangan. Dan itu selalu berkaitan dengan kepala desa. Dengan isu yang berbagai macam. Ada yang digitalisasi,
sebagai strategi UKM, terus ada rapat koordinasi kepala desa dan macam-macam. Dari begitu banyak informasi mengenai kegiatan dari menteri, tapi kemudian ketika diminta untuk mengkonfirmasi saksi-saksi yang hadir dari situ, tidak ada yang mau menjadi saksi. Pertanyaan saya, apakah ada ketakutan sehingga mereka menjadi saksi, untuk menjadi saksi, dan apakah ketakutan itu berupa teror atau ketakutan itu karena yang lainnya, intimidasi dan lain-lainnya. Nah, ini yang menarik karena di hampir di sebagian besar Jawa Tengah itu terjadi kayak begitu. Dan informasi dari teman saya, Majelis Hakim, hampir puluhan saksi kita mundur gara-gara ini. Jadi itu juga tolong Pak Anies nanti dikonfirmasi. Saya mengajukan 3 pertanyaan itu saja. Terima kasih. Cukup? Satu lagi. Satu pertanyaan kepada Saudara Adnin Armas ya. Tadi mengungkapkan perbedaan suara yang sangat signifikan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Itu sampai 12,4 juta. Nah, apakah saudara juga mempertanyakan perbedaan suara yang juga kelihatannya agak aneh juga ketika misalnya membandingkan suara paslon dan suara partai pendukung. Kenapa begitu? Karena suara partai pendukung 01 itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan paslonnya sendiri. Suara partai pendukung 03 itu lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan paslonnya. Padahal kita tahu di 03 itu hanya ada PDIP yang turun suaranya dan satu lagi P3 yang tidak lolos parliamentary threshold. Lalu yang lainnya kecil-kecil. Lalu di tengah 02 incredible karena ternyata kelebihannya sampai 24 juta. Jadi suara paslon pendukung 02 itu lebih sedikit 24 juta atau alias 02 lebih banyak 24 juta dibandingkan suara partai pendukungnya. Itu. Cukup ya. Jadi nanti kalau terlalu banyak mungkin saksi-saksi juga bisa tertinggal. Langsung dijawab dulu untuk pertanyaan dari pemohon. Terima kasih Majelis yang mulia. Pertama saya akan jawab pertanyaan dari kuasa hukum pemohon ya. Mengenai hal-hal apa saja yang saya sudah laporkan selain yang ini. Pertama, ini saya akan jawab itu. Pertama, kita melakukan keberatan ya. Keberatan atas terbitnya keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan capres calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui surat nomor 254/LBH strip SKB surat keberatan garing 11 Romawi garing 2023 tertanggal 20 November 2023. Dan sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan jawaban apapun dari KPU mengenai surat keberatan kami. Yang kedua, P14 yang mulia. P14 berkaitan dengan surat dari saksi tadi yang mulia. P14 ya. Yang kedua, kami juga sempat melakukan somasi ya. Somasi kepada Ketua Bawaslu RI ya mengenai terhadap 4 laporan kami yang tidak diproses oleh Bawaslu RI ya. Pertama, somasi nomor 266/LBH garing S titik somasi garing 1 Romawi garing 2024 tertanggal 2 Januari 2024 ya. Bawaslu hanya menjawab sekali tapi itu sifatnya normatif. Tapi kami melayangkan kembali somasi yang kedua yang mulia. Somasi yang kedua mengenai hal yang sama nomor 272/LBH strip S titik somasi garing 1 Romawi 2024 tertanggal 9 Januari 2024 menanyakan kembali atas tanggapan jawaban dari Bawaslu tapi Bawaslu tidak menjawabnya yang mulia. Untuk pertanyaan nomor 2 yang mengenai Pak Gibran yang mulia ya. Yang berkaitan dengan somasi 143 sampai 144 yang mulia.
yang Gibran itu pada acara Desa Bersatu dihadiri oleh para petinggi Partai Gerindra, oleh Pak Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai PBB dan Sekjen TKN Nusron Wahid yang mulia. Dan di situ di acara tersebut Gibran Rakabuming sebagai cawapres berkata yang demikian, yang membangun dari bawah dan dari desa, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Hal itu terdapat dalam misi Capres dan Cawapres Asta Cita nomor 6 yang mulia. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Muhammad Fauzi. Terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab terkait pertanyaan apa yang menjadi kesalahan Bawaslu dalam putusan DKPP. Saya izin untuk mengutip putusan DKPP ya, yang mulia. Apa yang dikutip ini? Amarnya atau? Sedikit ringkasan dan amar juga yang mulia. Tentang apa yang salah dan dalam putusannya. Karena kalau kita bicara hanya putusannya yang mulia, kita nggak mengetahui nih apa yang menjadi kesalahan Bawaslu. Anda sebagai saksi tidak bisa kemudian menyampaikan pendapat atau kesimpulan. Tidak yang mulia, ini terdapat memang dalam putusan DKPP langsung yang mulia. Bacakan saja, Anda jangan menilai. Siap yang mulia. Ya. Bahwa dalam putusan DKPP nomor 7 PKE strip DKPP strip 1 2024 terdapat dalam daftar alat bukti pemohon P156 disebutkan oleh DKPP bahwa para teradu yang dimaksud yaitu Bawaslu seharusnya menggunakan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pendapat dari KPU terkait aturan kampanye yang dilaporkan oleh pengadu sebelum memutuskan dan mengambil kesimpulan terhadap kajian awal terhadap definisi kampanye di luar jadwal, bukan langsung untuk membuat tidak diregisternya perkara yang mulia. Di sini disebutkan juga bahwa DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menangani laporan dengan nomor 017 LP PP RI 000 XI 2023 dan melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3. Saya lanjut ke amar keputusan yang mulia. Di sini berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan memutuskan bahwa DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, 2. menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 yaitu Rahmat Bagja selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, teradu 2 Loli Suhenti, teradu 3 Puadi, teradu 4 Toto Haryono, teradu 5 Herwin Malonda, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu sepanjang perkara nomor 7 strip PKE strip DKPP garis miring 1 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kurang lebih itu jawaban saya yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Anies. Saya jawab bahwa yang informasi yang masuk ke kami hanya Semarang dan Surakarta. Selebihnya kami tidak mendapatkan informasi apapun. Yang Kendal tidak ada yang Kendal. Yang Kendal, yang Boyolali dan Temanggung. sebagainya, Temanggung saya tidak mendapatkan informasi tentang itu. Beberapa orang yang saya temui atau yang saya hubungi tentang terkait dengan peristiwa itu dan saya akan dampingi kalau bersedia melaporkan diri, mereka merasa takut diintimidasi pertama. Itu yang muncul pertama itu. Takut diintimidasi atau diintimidasi terus takut? Takut diintimidasi. Bukan diintimidasi, bukan. Berarti belum terjadi ini. Belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Oke. Itu yang alasan pokok mereka seperti itu semua. Dan saya takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak tahu tentang itu. Terima kasih. Baik. Pak Andri. Terima kasih yang mulia. Saya akan
menjawab tadi pertanyaan dari tim pemohon terkait adanya pemanggilan kepala desa di Jember, di Polres Jember. Kami memang mendapat juga aduan tersebut di call center kami, dikirim oleh pengadu, berbukti berita di jawapos.com, kemudian juga beberapa media lainnya. Dan karena kami punya tim hukum di daerah di Jember, saya berkoordinasi dengan tim hukum daerah, rekan saya di sana untuk memastikan apakah benar itu ada panggilan beberapa kepala desa yang ada di Polres Jember. Setelah diinvestigasi memang ada, namun dipanggil itu karena apa? Ini masih dalam hal pemeriksaan di Tipikor. Kemudian menjelang untuk hadir di sidang MK ini, saksi tersebut, salah satu saksi tersebut kami dapatkan, namun mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Seharusnya kami bisa bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba membatalkan untuk hadir menjadi saksi di MK. Jadi saya pun tidak bisa membuka siapa nama saksi demi keamanan, karena itu haknya beliau, sehingga memang itu benar ada pemanggilan berapa puluhan kepala desa yang ada di Polres Jember. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Pak Arnin. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari pemohon, di antara keberatan-keberatan yang kami isi di dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, formulir D ya, itu adalah selain yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa persoalan ketidaksesuaian antara surat keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 dengan yang diterima, kemudian beberapa kasus-kasus yang tadi itu juga adalah bansos, kemudian mobilisasi aparatur ya, negara itu juga kami sebutkan. Nah, tapi forum yang ada di rekapitulasi nasional tidak membahas masalah itu karena memang membahas masalah angka. Yang kedua terkait dengan selisih tadi surat suara yang masif. Saya tidak hadir pada hari-hari terakhir, tapi teman yang hadir pada waktu itu. Nah, saya sebelum ke sini juga mengkonfirmasi, menghubungin teman apa yang terkait dengan selisih surat suara ini. Intinya tidak atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Pihak KPU lebih inilah untuk menyampaikan ya. Begitu juga dari Pak Refli Harun, itu memang ini juga kita sadarin ya. Bahkan dari info yang kami terima yang tadi selisih, ini kan selisih dari C hasil manual berjenjang yang 12. Tapi kalau dilihat dari Sirekap, kita mendapatkan informasi, kita dikirimkan juga laporan, itu bahkan sampai 49 juta itu kalau data dari yang digunakan adalah Sirekap itu. Tapi yang manual berjenjang menjadi 12 juta. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, dari 49 selisih menjadi 12 juta itu kan juga terjadi penurunan. Nah, itu kemudian yang suara partai tadi itu juga ini juga satu yang anomali terjadi di berbagai daerah yang itu adalah suara partainya itu naik bahkan pemenang di beberapa daerah tapi paslonnya menurun. Nah, ini karena forum rekapitulasi nasional tidak membahas sampai ke sejauh itu, jadi ini yang menjadi tidak kita ketahui juga di rekapitulasi nasional. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon ada pertanyaan tuh. Terima kasih Majelis. Dari saksi yang dihadirkan di sini yang kami kenali adalah Saudara Mirza dan Saudara Armin Armas karena beliau berdua hadir sebagai saksi pada waktu rekapitulasi tingkat nasional. Hal-hal yang disampaikan terutama berkaitan dengan penerimaan surat suara antara yang diterima dan seterusnya itu nanti menjadi alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada majelis tentang berapa surat suara yang diterima,
beserta berita acaranya, kemudian surat suara yang setelah dilakukan sortir itu dinyatakan kurang atau tidak layak, kemudian dimintakan pemenuhan yang kurang atau penggantian, itu juga ada suratnya. Kemudian yang ketiga, pengiriman dari yang kurang atau yang kurang layak juga ada berita acara penerimaannya. Kemudian yang keempat, surat suara yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara juga ada berita acaranya. Kemudian yang kelima, surat suara yang tidak digunakan itu sudah kami lengkapi sebagaimana yang menjadi bahan di dalam pokok-pokok permohonan, baik permohonan. Ada pertanyaan tidak untuk para saksi? Tidak ada majelis, nanti kami lengkapi dengan video live streaming pada waktu rekap nasional tentang penjelasan kami kepada para saksi yang bersangkutan tadi. Baik, dari pihak terkait. Ada yang mulia, kami singkat saja. Silakan. Terima kasih. Karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja yang mulia. Bukan menjawab Bapak. Kami mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari saudara Mirza, kemudian Armin, Anis, dan Andre. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya. Itu yang dari saudara Mirza. Kemudian saudara Amin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP, tidak tindak lanjut dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak administratif misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa. Lembaga mana yang menindaklanjuti, responnya seperti apa. Pak Bari mau tanya tidak. Ya, yang pidananya itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya. Ya kan itu pidana. Kemudian juga ada ya kendala teknis. Karena yang mulia pertanyaannya itu apa dari... Sebentar. Karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu yang mulia. Jadi saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional, apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu? Ke saksi siapa ini? Bertiga semua, berempat semua yang mulia. Karena saya bilang, iya. Oke. Karena semua masalah yang sama, hampir sama semua masalahnya. Apa yang cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirza dijawab apa yang dari KPU tadi tidak mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi, karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirza yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, satu lagi, 2 lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima, yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres,
mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silakan. Saya sedikit aja ke Pak Adnin Armas ya. Pak Adnin Armas. Halo. Sini Pak. Ah, lihat yang sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya apa? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya di sampaikan. Permohonan. Pak Kuasa Hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini di permohonan? Di tambahan bukti Yang Mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya, buktinya di situ nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Di Mina, Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke... Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini di KPU. Nanti coba dibuktikan, ini kan sudah apa nih, Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong ya? Tolong Pak Hasim ya. Jadi agar itu clear yang kayak begitu, nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Silakan Pak Mirsa, dijawab yang terkait, yang bisa dijawab kalau tidak jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula.